Iya, walikulli niyatin sholihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang mulia, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin, segenap pengurus Masjid Musola se-Kecamatan Rokan Ampat Koto Zona 2, segenap pengurus gerakan sholat subuh berjamaah Kecamatan Rokan Ampat Koto Zona 2, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, nenek mama, dan seluruh kaum muslimin muslimat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang semua kita berhadir pada kesempatan subuh yang barokah ini. Doa senantiasa termunajatkan kepada Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam melakukan amal-amal soleh sampai akhir hayat kita, dan selipkan doa kita, semoga asbab kesolehan ini Allah titipkan pula anak cucu cicit keturunan yang soleh dan solehah, sama-sama kita selamat dari dunia, masuk surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfi بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sama-sama Bapak Ibu. Allah
kepada salah satu anak-anak dari pesantren Al-Muqarrabah, abang yang di belakang. Siapa namanya? Zaidil. Oh Zaidil pula saya dengan Zaidil. Sini dulu Ustadz, saya kasih Ustadz dulu kenang-kenangan supaya nanti mudah-mudahan menjadi ulama besar insyaallah. Oh, ada duit 20.000. Terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Silakan. Ibu-ibu nggak dapat hadiah, mau ibu hadiah lebih banyak duit ibu ketimbang saya. Tidak usah lagi saya kasih. Cukuplah anak kita ini dapat. Semoga itu menjadi asbab wasilah. Beliau mendapat kenangan indah dalam hidup. Pernah mendapatkan di suatu ketika gerakan sholat subuh, beliau mendapatkan hadiah menjadi penyemangat untuk belajar, insya Allah. Nanti kalau abang mau bagi-bagi kawan-kawan silakan. Intinya sudah saya serahkan halal. 10.000 beli bakso bakar berlima cukuplah ya kan? 2.000 seorang, 2.000 seorang. Itulah pokoknya. Apa kabar Bapak Ibu, sehatnya semua? Alhamdulillah. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang yang urgen, yang kita anggap sesuai dengan yang kita rasakan hari ini. Apa itu Pak Ustadz? Kemarin kita sudah gemburkan di ujung batu membahas judul tentang sholat sunnah istisqa dan asap yang sedang melanda kita. Alhamdulillah hujannya sudah turun, asapnya pun sudah mulai agak sedikit berkurang, cuaca pun sudah mulai cerah. Oleh karena itu tak kita bahas lagi, kita masuk materi berikutnya. Insya Allah ini pun sangat penting karena kita sudah memasuki bulannya. Disebut dia dengan gerbang Rabiul Awal, gerbang Jumadil Awal, gerbangnya Rabiul Akhir. Maka nanti sejarah itu akan Bapak lebih hangat ketika memasuki momennya pas hari Rabiul Awal. Apa peristiwa Rabiul Awal Bapak Ibu? Memperingati maulidnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerbangnya Rabiul Awal ini apa Pak Ustadz? Inilah dia Bapak Ibu, kita sudah berada di awal dari bulan Safar. Jadi kajian kita hari ini tentang peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Ibu sering mendengarkan dari ustadz-ustadz kita, bulan ini namanya bulan Safar atau bulan Safar. Ibu sering mendengar menyampaikan ini bulan Safar apa Safar. Tetua kita selalu menyebut ini bulan Safar. Generasi berikutnya, apalagi anak-anak kita tanya sekarang bulan Safar apa Safar. Yang sudah mengaji maka mereka menjawab bulan Safar, pakai shot bukan pakai sin. Jadi Bapak Ibu, kenapa perlu ini dibahas? Karena ini sejarah. Kata Buya Najib tadi, saya dengar berulang-ulang, ini semangat baru pulang umroh nih Ustadz nih. Teringat-ingatlah saya. Tadi bangun pun subuh, saya pikir saya masih di Makkah. Kata istri, Bang, ke SSB di Lubuk. Oh, rupanya saya udah pulang, pikir saya. Asal tertatap langit-langit, ruko itu terpikir saya masih di hotel saya. Rupanya sudah sampai di sini. Tahu Bapak Ibu doa saya ketika di sana? Doa yang sering kubacakan bolak-balik, tapi jangan sampai ini Yusuf siaran langsung tahu, nanti istri saya sedih dia. Jangan diupload sebelum diedit ya. Doa saya di sana Bapak Ibu sampai di Madinah, begitu sampai di Raudhah berziarah ke makam Nabi, doa saya itu bolak-balik, ya Allah, wafatkan aku di Madinah ini, wafatkan aku di kota Madinah ini. Itu saja aku ulang-ulang. Karena Bapak Ibu yang sudah berangkat haji dan umrah, setiap sholat fardu selalu kita menyolatkan
jenazah. Masa sebanyak itu jenazah awak tak bisa daftar, kira-kira begitulah nih Bapak Ibu. Habis sholat nyolatkan jenazah, habis sholat nyolatkan jenazah, awak cobalah mendaftarkan diri. Ya Allah, wafatkan aku di Masjid Nabawi ini supaya ribuan bahkan jutaan manusia menyolatkan jenazah kita. Apa kata Nabi? Kalau di Makkah itu pemakaman namanya pemakaman Ma'la. Kalau di Madinah namanya pemakaman Waqi. Ada hadis Nabi itu, siapa yang dimakamkan di pemakaman Waqi, wajiblah dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 hari di Madinah selesai, gak mati-mati juga Bapak Ibu. Berarti tak rezeki dalam hatiku, alangkah kotornya lah banyaknya dosaku ini. Hanya orang-orang yang bersihlah yang bisa makamnya di pemakaman Waqi, saya pikir. Berangkat ke Madinah, berangkat ke Makkah 7 jam naik bus, 1 jam perjalanan pakai kain ihram, menahankan itu sampailah jam 3 menjelang subuh di Masjidil Haram. Di sana apa doa saya? Sama juga. Ya Allah, tolonglah wafatkan aku di kota Makkah ini. Ulang-ulang balik. Ya Allah, tolong matikan aku di kota Makkah ini. Tolong wafatkan aku ya Allah di kota Makkah ini. Kenapa Ustaz minta itu? Karena di 2 tempat ini boleh meminta kita dimatikan Allah. Di 2 tanah Haramain. Rupanya 5 hari setelah itu sudah tawaf wada, sudah mulai berpisahan, gak mati-mati. Sampai pulang, sampai sekarang gak mati-mati. Pada jumpa dengan GSSB begini saya berpikir, begitu tadi disampaikan baru pulang umroh Ustaz. Sampai di sana Bapak Ibu tidak ada kecuali renungan diri yang didapat. Apa itu? Selama ini awak berceramah, dengan guru-guru awak sering menyampaikan, ayo Bapak Ibu semangat baca Al-Quran. Rupanya ketika berhaji umroh lah dapat istiqomah baca Al-Quran. Di saat di sanalah Bapak Ibu yang kuterangkan selama ini. Bangun Bapak Ibu, jangan tinggal sholat yang 5 ini ya. Nanti bangun tidur, sholat pertama, asal sudah berwudu atau mandi, bentang sajadah, sholat sunnah, wudu. Kalau di masjid sholatnya sholat sunnah tahiyatul masjid, habis itu sholat sunnah taubat, habis itu sholat sunnah hajat, habis itu sholat tahajud, habis itu tutup dengan witir. Rupanya itu selama ini hanya sekedar teori. Begitu awak sampaikan kadang-kadang ke jamaah, menolak batin awak itu Bapak Ibu. Tapi ketika sudah di sana full dapat itu, insya Allah. Balik lagi ke Rohul. Tadi Ustaz dapat yang 5 ini. Enggak, cuma 3 yang dapat. Langsung turun dia. Kok bisa gak istiqomah Pak Ustaz gak dapat? Begitu mau takbir, Allahu Akbar, nangis anak. Mulai pecah konsentrasi lagi. Begitu sudah mulai takbir bentang sajadah, datang istri. Bang, udah hampir jam 5 itu, nanti awak terlambat. Terbisit lagi. Panaskan mobil. Allahu Akbar. Bang, Yusuf udah WA itu, udah miss call tuh. Ayalah. Habis. Tak sabar Bapak Ibu. Makanya kalau di sana Bapak Ibu sekali sholat di Madinah 1000 kali lipat dapat. Berangkat ke Masjidil Haram 100.000 kali lipat dapat. Maka Bapak Ibu perbanyak doa. Yang belum berangkat semoga secepatnya berangkat. Yang sudah berangkat berulang kali berangkat, dan titip salamlah doa ini. Kalau sudah berangkat ke sana, jangan lupa doakan Bapak Ibu supaya meninggalnya kalau enggak di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal alamin. Takut Bapak Ibu tengok ya. Kalau udah meninggal di sana aman lah insya Allah. Tapi kalau meninggal di Simpang Ngaso tak ada jaminan tuh Bapak Ibu. Saya udah lama jadi ustadz nih Bapak Ibu, tanyalah guru-guru kita macam Ustaz Angel nanti. Ada nggak hadis menunjukkan kalau dimakamkan di lubuk bendahara lepas seksa kubur? Ada itu? Nggak ada itu Bapak Ibu.
Kalau dimakamkan simpang nasuk dapat syafaat dari Nabi, gak ada itu Bapak Ibu. Tapi harapan kita semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, itu sekedar curhat saja, penyemangat bagi Bapak Ibu, cepat berangkat ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Disebutkan dia dengan safar berubah menjadi sofar. Safar ini Bapak Ibu artinya adalah berjalan. Maka hadir anak-anak kita dari pondok ini, mereka tahu itu safaro, safaro, safaru, safaro, safaro, safaru. Apa itu kira-kira? Belajar sorot kalian? Belajar kan? Itu namanya tasbih namanya. Ilmu sorot. Jadi kok bisa berubah Pak Ustaz? Berjalan kok menjadi sofara, menjadi sifrun. Sifrun itu zero, bahasa Arabnya kita itu sifrun zero, bahasa Inggris nol dia, tak ada nilai. Bahasa orang Lubuknya supaya gampang, zero, nol, kosong, itu artinya. Kenapa Pak Ustadz safaro dengan sofar ini bisa berubah nama? Sebelum datang pun peradaban Islam, nama ini sudah ada yang terkenal, betul kata Atok tadi, safar. Kenapa Pak Ustadz disebut safar? Karena orang Arab jahiliyah menganggap bulan safar ini adalah bulan sial, bulan pamali, bulan yang tidak ada keberuntungan. Apapun dilakukan di bulan safar dipantangkan orang Arab jahiliyah ketika itu. Satu, apabila ada orang menikah di bulan safar, pernikahannya biasanya tak bertahan lama, pasti akan cepat bercerai. Pemahaman Arab jahiliyah. Apakah orang Lubuk masih meyakini kalau menikah di bulan safar bahkan cepat cerai? Ada nggak yang memahami itu Bapak Ibu? Kalau masih ada Bapak Ibu berpendapat menikah di bulan safar karena harinya panas, bulannya sial, sehingga dielakkannya bulan safar, disengajanya tak menikahkan anak atau menantu di bulan safar, berarti dia sedang mengulang lebih bodoh daripada orang masyarakat jahiliyah. Mau buat rumah di bulan safar, tunda dulu, jangan, ini bulan panas. Nanti kalau dibuat di bulan safar cepat roboh, pondasi pecah, intinya nggak berkah. Pemahaman Arab jahiliyah. Kutanya dulu Omar sekali lagi, di Lubuk ini masih banyak orang berpaham-paham begitu. Asal safar jangan nikah, jangan buat rumah, jangan dulu buat aktivitas, intinya jangan melakukan sesuatu yang membuat mengumpulkan orang banyak. Ada Omar berpikir begitu. Saya mau buat dulu semacam data. Saya sudah hampir 3 bulan masuk bekerja di kantor KUA Ujung Batu definitifnya. Berarti terhitung dari Zulhijjah, Muharram, sekarang Safar. Peristiwa nikah itu supaya kita ukur pemahaman masyarakat ini, terkhusus Ujung Batu Bapak Ibu. Mulai habis bulan haji berarti dia berangkatnya orang mulai dari bulan Dzulqa'dah. Kan kita berangkatkan haji Bapak Ibu. Kita berangkatkan haji, peristiwa nikah itu dari Dzulqa'dah ke Zulhijjah, itu di Ujung Batu dalam sebulan itu Bapak Ibu 50 pasang calon pengantin itu daftar ramai-ramai 1 bulan. Peristiwa nikah di Kecamatan Ujung Batu. Begitu masuk nanti di Zulhijjah menuju Muharram, itu masih naik tuh Bapak Ibu. Masih terus dia naik lagi, masih terus naik lagi. Begitu masuk tanggal 1 Safar, termasuklah semalam saya masuk kantor, biasanya saya membimbing catin itu dalam sehari, mau itu paling sedikit 3 pasang, bahkan pernah sekaligus 7 pasang kami kumpul sekali bimbingan. Tapi begitu masuk Safar, semalam dapat 1, besoknya dapat 2, besok Senin nampaknya di data belum ada, nanti di hari hanya mungkin ada lagi 1, besoknya kosong lagi. Dari mana Ustaz tahu data itu? Saya pegang bimbingan pengantinnya. Lalu apa kesimpulan Ustaz dari data itu? Masyarakat Ujung Batu masih berpendapat dan menganggap
bahwa menikah di bulan Safar itu bulan sial. Itu maksudnya Bapak Ibu. Saya berharap masyarakat orang Lubuk yang sudah mengaji jangan percaya dengan adanya bulan sial. Itu maksud saya Bapak Ibu. Jadi Pak Ustaz, nggak ada bulan sial, nggak ada hari sial, nggak ada tahun sial. Tidak ada, semuanya baik Bapak Ibu. Tapi Pak Ustaz, aku pernah dapat ilmu dari guru-guru kita dari Mustofawiyah. Kalau mau berjalan hari ini mulai berkah, mau buat rumah nanti hari ini, mau melakukan suatu aktivitas nikahkan anak hari ini. Kalau yang kayak gituan Pak Ustaz, gimana itu? Itu hanya mengambil semacam berkah. Kalau ditanya hari yang 7 ini dari Ahad sampai hari Sabtu, adakah hari sial dalam Islam? Tidak ada Bapak Ibu. Kembali ke Safar. Karena masyarakat jahiliyah menganggap ini bulan sial, maka mereka mengadakan safar perjalanan. Ditinggalkan mereka lah kota Makkah ini sehingga kosong, melompong, senyap sunyi. Maka kemudian tidak ada aktivitas. Berubahlah nama safar itu menjadi Sibrun, kosongnya kota Makkah. Karena masyarakat menganggap bulan sial, mereka bepergian keluar daerah kota Makkah. Maka sampai hari ini Bapak Ibu menyebut dengan bulan Safar. Arti Safar itu kosong. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya terus nanti pulang dia PAUD TK, udah bisa nenek jelaskan itu. Kenapa nenek bilang bulan Safar? Udah dijelaskan seorang putih tadi pagi, tidak usah kau tanya lagi. Iya nek, tapi nenek bisa nggak jelaskan? Ah itulah yang penting. Kalau nggak jelas juga kau tonton videonya, adanya itu sejarah tentang bulan Safar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika masyarakat meyakini itu bertahun berpuluh tahun, tercatatlah dalam sejarah. Rupanya Bapak Ibu muncullah hadis Bukhari Muslim. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adawa wala tiyarata wala hammata wala safara. Ujungnya itu yang kita ambil. Tidak ada kesialan, tidak ada pun di situ mudarat apapun aktivitas wala safara. Tidak ada halangan membuat sesuatu di bulan Safar. Maka Nabi buktikan di saat orang Arab jahiliyah mengatakan Safar itu bulan sial, malah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah di bulan Safar Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Masyarakat jahiliyah Makkah menganggap bulan Safar sial, termasuk melakukan akad nikah, malah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah di bulan Safar. Saya kasih Bapak Ibu contohnya. Saya kan sering diundang Pak Dairami ke sini memberikan ceramah tentang kematian. Asal malam ketiga mutar dari Lubuk Betung, Lubuk Bendahara sebelah sini, sering saya ngasih malam ketiga itu kajian tentang nasihat kematian. Belum pernah sejarahnya begitu sering saya mengisi kajian malam ketiga itu yang tidak ada paling tidaknya nasi bungkus, nasi kotak, tergantung keadaan ekonomi ahli musibah. Betul Bapak Ibu ya. Seberang sini pun saya yakin hampir sama dengan seberang sana. Ujung batu Pak Ustaz begitu juga. Malam ketiga wirid penutupan pasti diberikan ahli musibah nasi kotak. Tanya dulu Bapak Ibu, itu hukum atau kebiasaan? Kebiasaan. Hukum atau kebiasaan? Kebiasaan. Bahasa kitanya itu adat, kan begitu kira-kira Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu meninggal saudara kita, famili kita, ayah kita di Lubuk Betung. Tiba-tiba malam pertama wirid seperti biasa, baca Yasin. Malam kedua baca Yasin. Malam ketiga baca Yasin, tahlil didoakan. Habis itu dibaca, didoakan, kemudian protokol ngomong, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. 3 malam ini terus berturut-turut menolong, membantu, menghibur kami sebagai ahli musibah. Maka kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu dibalas Allah dengan lipat ganda pahala.
Demikian yang bisa disampaikan, gak bisa kami antarkan Bapak Ibu ke rumah masing-masing. Hanya doalah yang bisa kami sampaikan. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Bapak Ibu kasih nasi kotak, nasi bungkus. Kira-kira masyarakat ada gak yang komen di belakang? Supaya Bapak Ibu paham bagaimana yang dirasakan Nabi melawan yang kebiasaan tadi. Malam ketiga udah biasa bagi nasi kotak, nasi bungkus. Tiba-tiba Bapak Ibu merasa ini bukan hukum ini kebiasaan nih. Aku tak ada duitku, tak ku buat. Kena bully, kena gosip enggak orang ini kira-kira? Jawabnya sedikit banyaknya pasti bunyi di belakang. Yang pertama pasti dia ngomong, nyesal kalian datang malam ketiga ini. Awal udah gak makan di rumah tadi, tiba-tiba gak ada nasi kotak. Memang Udin ahli musibah nih kata satu orang. Yang kedua berkata lagi, kalau tahulah tadi gak ada nasi kotak, memang bagusnya gak usah hadir tadi ya kan kata dia. Kutanya Bapak Ibu balik, orang membuat sesuatu yang demikian padahal tak salah di syariat, kemudian ditentang orang sampai ke pangkal telinga kita, sakit apa tidak? Sakit Bapak Ibu. Maka ketika Arab jahiliyah menganggap bulan Safar bulan sial, tiba-tiba Nabi Muhammad umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun melangsungkan pernikahan malah di bulan Safar. Coba Bapak Ibu renungkan dulu, apa kira-kira yang dirasakan Nabi dengan Khadijah? Cemeh, caci maki, kena bully, kena gibah, kena fitnah. Apalah bahasa yang pas yang mereka lontarkan ke Nabi Muhammad itu. Ini Muhammad ini merubah-rubah ini. Mulai dari dulu nggak pernah orang menikah di bulan Safar. Datang dia nikah pula di bulan Safar. Tengoklah nanti, takkan berkah pernikahan itu. Cepat cerai nanti. Kalaupun langgeng pernikahan, berantem terus nanti dengan Khadijah. Dicaci, dimaki, dibully terus Nabi kita. Apa kata Nabi? Tidak beliau sampaikan apapun kecuali menguatkan hadis ini. Tidak ada dalam Islam bulan sial. Begitu Pak. Maka kita lihat sejarah. Apakah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah ini lancar, mulus dalam sejarah? Jawabnya iya Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu baca dulu tarikh. Cari dulu Nabi Muhammad berantem dengan Khadijah. Ketika hubungan pun jadi, biasanya takkan ketemu. Nabi Muhammad mentolak satu Khadijah, itu pun tak ketemu. Nabi Muhammad membentak Khadijah, itu pun tak ketemu. Khadijah mencaci, memaki, menggertak Nabi Muhammad, tidak pernah ada dapat sejarah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat sejarah. Apakah Nabi pernah menceraikan istrinya? Jawabnya, pernah menceraikan. Hafsah tolak satu. Apakah Nabi itu pernah juga menceraikan istri yang lainnya? Dalam riwayat, iya. Apa sebab? Pernikahan Nabi dengan Khadijah lah yang mulus semulus-mulusnya. Setelah meninggalnya Khadijah, barulah kemudian menikah dengan istri yang lain. Barulah ada Bapak Ibu pernah mendengar namanya hadisul ifki. Siapa yang tahu arti hadisul ifki? Anak pesantren nih, ku kasih duit. Coba. Udah belajar itu tarikh kelas 1 biasanya. Hadisul ifki, di situ dijelaskan apa hadisul ifki itu. Ustaz-ustaz muda. Alhamdulillah, nggak tahu mereka Bapak Ibu, berarti aman duitnya. Kan itu intinya kan. Hadisul ifki itu ucapan-ucapan yang tidak senonoh yang dituduhkan kepada keluarga Nabi. Apa intinya hadisul ifki? Digosipkan orang ketika itu Aisyah istri Nabi itu selingkuh. Itu hadisul ifki itu. Dituduh orang Aisyah selingkuh Bapak Ibu, sehingga Nabi merasa sakit hati luar biasa. Temakan gosip itulah maka tercatat dalam sejarah. Pernahnya Nabi itu memulangkan Aisyah ke Abu Bakar karena Aisyah itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawanya, nggak selesai di rumah itu lagi Bapak Ibu, diajak Nabi, wahai Aisyah,
ayo berangkat kita ke rumah ayah mertua. Dibawanya ke rumah Abu Bakar. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, sampai saya di Madinah itu, saya baca di kitab itu, saya pikirlah jauh kali macam Lubuk Siki sampai ke Rokan zona 1, rumah Nabi Muhammad itu dengan Abu Bakar itu. Rupanya sampai saya di Madinah itu Bapak Ibu, ini Masjidin Nabawi, mihrab Nabi, rumah Nabi, sekitar 150 meter bergeser ke sini, sininya tembok pemakaman Baqi. Bergeser ke sini 150 meter, di sini Masjid Qomamah, tempat Nabi pertama kali sholat istisqa. Di sini Bapak Ibu, 50 meter dari Masjid Qomamah geser ke sini Pak. Di sininya rupanya rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sekarang disebut dengan Masjid Abu Bakar. Pendeknya perjalanan 150 meter dari rumah Nabi ke Masjid Qomamah. Dari Masjid Qomamah ini ada mimbar Nabi, maka bergeser sedikit 50 meter, di sininya rumah Abu Bakar. Kalaulah di total 150 tambah 50, 200 meter. Kalau berjalan kaki berapa menit tuh Bapak Ibu? Sampai nggak ini ke Masjid Al-Jihad? Sampai ke pasar nampaknya Bapak Ibu. Cuman segitunya jaraknya rumah Nabi dengan ayah mertuanya Abu Bakar As-Siddiq. Dibawanya Aisyah, ayo pulang kita dulu. Kita minta dulu solusi dari ayah anda. Sekalipun beliau Nabi, tapi tercatat dalam sejarah, tetap bermasalah juga rumah tangganya dengan Aisyah. Begitu sampai di ketok pintu, Assalamualaikum, Abu Bakar dengan senang hati menyambut. Kemudian Nabi duduk, Aisyah duduk. Apa kata Nabi? Tengok akhlaknya. Aisyah, ini ayah sudah ada di depan kita. Sampaikanlah apa saja yang perlu kau sampaikan. Ngomonglah, namanya perempuan, semua dicakapinya. Muhammad ini ayah begini-begini, Muhammad ini ayah begini. Belum lagi panjang cerita Aisyah, berdiri Abu Bakar Bapak Ibu. Apa kata dia? Tutup mulutmu Aisyah, berani-beraninya engkau mencaci, memaki, mengambil keburukan daripada Nabi Muhammad ini. Padahal ini manusia maksum dari dosa. Berdiri Nabi Muhammad, apa kata dia? Wahai Abu Bakar, saya datang ke sini dengan istri saya karena aku menghargai engkau sebagai ayah mertua. Saya datang ke sini ingin mendapatkan solusi. Malah kau bentak-bentak istriku, kata Nabi Muhammad. Maka duduk hati Abu Bakar, duduk Aisyah pun seraya dia bingung. Ini malah kujelekkan Nabi Muhammad ke ayah menasihati aku, malah Nabi membela aku. Mana yang betul nih pikirnya? Tersungkur Aisyah melihat kerendahan hati Nabi. Dia peluk Rasulullah. Apa kata dia? Maafkan aku ya Rasulullah. Begitu Pak, kalau awak sidang di adat pun di agama, mestinya begitulah. Cepat mengakui kesalahan tadi. Luluhlah yang merasa bersih tegang tadi. Itu akhlak Nabi Pak. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa dengan Khadijah tidak pernah bermasalah? Suatu ketika merenunglah Nabi seperti ini. Wajarkan dulu sama bapak, sama ibu, bahasa Mandailing satu ya. Ingat-ingat ini ya, kenang-kenangan nih. Mana tahu udah panjang umur awak besok, tahu Bapak Ibu bahasa Mandailing. Kalau begini Bapak Ibu, di Mandailing, di Padang Lawas, Sumatera Utara, ini namanya bahasanya martungkol isang. Coba Ibu bilang, martungkol isang, bilang. Udah pandai bahasa Mandailing kan? Martungkol isang. Tungkol itu tangkai ataupun tongkat, bisa diartikan cagak kalau bahasa sini. Ini tungkol namanya. Isang itu adalah dagu. Martungkol isang menungkek dagu. Kira-kira begitulah. Begini Bapak. Kalau ada orang lubuk begini, kira-kira dia sedang senang atau sedang galau? Gak ada orang lagi senang begini kan Bu? Gak ada kan Bu? Biasanya galau. Nabi itu pun mendekatkan paham seolah-olah ada yang beliau pikirkan. Bahasa Mandailingnya martungkol isang tadi. Pandangan matanya pun seolah-olah macam kosong. Kemudian Aisyah menengok mata Nabi itu berbinar-binar. Tahu berbinar-binar? Macam berair tapi tidak sempat menetes. Berkaca-kaca. Bahasa orang lubuk lah itu. Berkaca-kaca. Apa kata Aisyah? Apa yang sedang suamiku pikirkan? Kata Aisyah. Lalu kata Nabi, tak
keluar sedikit pun ucapan sehingga Aisyah mengulang kembali, "Ya Rasulullah, apa yang sedang engkau pikirkan?" Kata Nabi, ini pun tak mau Bapak Ibu mendengar ceramah di sebenarnya. Apa kata beliau? "Aku Aisyah teringat sama kakakmu Khadijah." Bayangkan itu Bapak Ibu. Kata Nabi, "Aku Aisyah teringat sama kakakmu Khadijah." Siapa Khadijah itu? Bini pertama. Kalau ibu lah pulang gerakan subuh ini, bapak merenung di jendela mengumpuli sampai ini, ya kan? Ibu bertanya, "Bapak kenapa?" "Gak ada," kata dia. "Ceritalah Pak, awak semua rahasia awak cerita ke abang. Abang penting macam banyak beban pikiran." "Gak ada," kata dia. "Abang ceritalah, jangan-jangan kau ceritakan sama orang lain," kata dia. Gak ada, cuma mikir-mikir aja. Ini kan hari libur, santai. "Minumlah kopi itu Bang, udah agak dingin ku tengok." "Nantilah." "Bang, ceritalah Bang, aku kalau kayak gini tiga aku dari rumah nih." "Oh ya, ceritakan." "Apa sebenarnya yang abang pikirkan?" kata bini ini. Langsung bapak itu ngomong, "Teringat aku sama mantanku," kata dia. Kutanya lagi dulu, sakitkah hati ini? Sakit nggak? Sebagai manusia biasa pasti sakit. Jangankan selevel kita nih ibu-ibu, selevel Aisyah pun langsung dia marah menengok Nabi. "Apa tadi ya Rasulullah?" Kira-kira kalau orang lubuknya kalau kaget, apa? Kira-kira begitulah Bapak Ibu. "Ya Rasulullah, Khadijah itu kakakku itu sudahlah lama meninggal dunia dan kemudian Allah sudah mengirimkan engkau jauh lebih baik, lebih muda, dan aku istrimu satu-satunya yang perawan engkau nikahi. Khadijah itu janda, sudah berumur, sementara aku masih muda ya Rasulullah." Sakit hatiku Rasul, kau sebut-sebut lagi nama kakak Khadijah, padahal aku ini istrimu. Wajar nggak Bu kira-kira? Wajar nggak sakit hati Aisyah karena Nabi menyebut nama Khadijah? Mantan bini. Secara normal wajar. Apa kata Nabi Muhammad? Berdiri dia. Apa kata dia? "Wahai Aisyah, tutup mulutmu. Kalau kau mengatakan engkau lebih baik, lebih hebat, lebih muda, lebih bagus daripada Khadijah, mulai hari ini dengarkan baik-baik. Engkau tidak ada bandingan dengan Khadijah sedikit pun. Ketahui baik-baik. Tidak ada perempuan yang lain satupun yang bisa menggantikan Khadijah di dalam hatiku ini." Biar tahu-tahu bahasa orang Medannya begitu loh Bapak. Tapi Nabi tak ngomong begitu loh Bapak. Aku yang buat begitu. Bahasa orang Medannya biar tahu-tahu. Kira-kira begitulah Bapak. "Apa kelebihannya rupanya ya Rasulullah sehingga aku tak bisa membandinginya?" Kata Nabi, "Di saat orang lain mencaci memaki aku, Khadijah lah yang membela. Di saat orang lain berencana membunuhku, Khadijah lah yang mencari perlindungan untukku. Di saat orang lain tak mau hartanya kupakai, Khadijah dirinya, harkat martabatnya, hartanya, semua dia sumbangkan membela agama ini. Sementara kau Aisyah, apa yang kau korbankan?" Begitu Bapak Ibu. Ini senjata kita ini Pak, ke mantan-mantan awak begitu juga awak bilang. Bisa juga awak bilang kalau banyak ngomel bini itu. Sebenarnya deh kalau jadi awak sama orang tarutung dulu nampaknya tidak begini nasib awak. Kira-kira begitulah ya kan Pak. Kalau dulu sama dia awak nampaknya tidak Pajero mobil awak. Rumah awak pun tak begini sekarang. Insya Allah lebih sukses lah kalau sama mantan itu awak dulu bercerita. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ibu pun pasti mengamuk kan. Pasti naik tensi kan Bapak Ibu. Pasti itu normal. Dan ini sejarah. Rupanya Nabi sedang menyatakan, di saat aku menikah saja pun dengan Khadijah, orang Arab ketika itu sudah mulai mengucilkan saya. Apa yang mereka kucilkan? Orang Arab sekali lagi meyakini bulan Safar, bulan Sial, Nabi menikah di bulan Safar, mulailah muncul konflik. Yang mereka mengatakan Nabi Muhammad Al-Amin terpercaya. Mulai semenjak pernikahan terjadi, mulailah bisik tangga, bisik tetangga, bisik tetangga. Muhammad ini pemecah belah ini, provokator ini, membuat temuan baru ini. Orang sudah meyakini tak boleh nikah, dia nikah pula di situ.
cemeeh, maka Bapak Ibu, ilmu yang harus kita ambil harus betul-betul. Di saat orang banyak melakukan sesuatu kebiasaan, kalau itu bukanlah menjadi hukum, sesekali Bapak Ibu perlu awak merenung, jangan ikut kebanyakan orang. Itu maknanya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalaupun orang banyak melakukan sesuatu kegiatan yang menurut mereka itu kebiasaan, maka kalau yang dilakukan itu bukanlah sesuai dengan tuntunan, sesekali merenung awak, memisah dirilah, tidak usah berbaur ikut melakukan kegiatan itu, dan itu akan ada reaksi dari masyarakat setempat. Itu biasa Bapak Ibu. Jadi kata Datuk tadi, Ustadz dari Tumbatu jauh-jauh hadirnya, awak seputaran Masjid Muflisin dan yang hadirnya, apa nih kira-kira penyebabnya? Penyebabnya Pak, inilah dia. Tidak ada kita ini yang mampu membaikkan orang lain. Hanya kita berusaha menjadi orang baik, insya Allah biarlah Allah yang membaikkan anak, istri, keluarga, jiran, tetangga kita, karena hati ini adalah milik Allah. Itu Bapak Ibu. Kita hanya ikhtiar aja nih, berteriak-teriak putusan putih sampai jam 9. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tak datang sholat subuh hari ini, kalau meninggal hari ini tak disolatkan di Masjid Muflisin. Meninggal juga hari besok, tetapnya disolatkan di sini. Coba dibuat kebijakan itu Pak. Yang sehat-sehat badannya laki-laki tak datang sholat ke masjid dalam sepekan, sekali pun tak nampak sholat berjamaah. Padahal sehatnya badannya. Nanti kalau meninggal kita sholatkan di halaman rumah masing-masing. Kira-kira berani nggak Datuk Zulkarnain membuat aturan itu? Kalau berani Datuk, buatlah tuh. Ramai Masjid Muflisin di besok. Tengoklah. Siapa-siapa dalam satu pekan tak nampak batang hidungnya, minimal sekali sehari semalam lah. 5 kali sholat, minumannya dapat dia 1 hadir. Nak nampak hadir padahal sehatnya, dulu-dulu dia santai. Kalau meninggal disolatkan di halaman rumah masing-masing. Kalau Datuk lah tanya, cocok nggak kebijakan itu Datuk? Oh nggak cocok itu. Nggak cocok. Makanya kita ini banyak sekarang merasa seolah-olah kenapa masyarakat ini tak mau pahami sejarah Sofar ini. Apa itu Bapak Ibu? Keberhasilan Nabi dengan Khadijah selama berumah tangga, jangankan bergaduh, berantem, hadisul ifki, tuduhan-tuduhan yang aneh tak ada zaman Nabi dengan Khadijah. Maka dikomentarilah oleh Imam An-Nawawi Al-Battani. Apa kata dia? Resepnya itu ada 10, tapi 1 kalian amalkan itu sudah cukup. Apa resepnya Nabi dengan Khadijah? Mengamalkan sifat al-qanaatu, sifat qanaah. Itulah dia. Ustaz, qanaah itu kan bahasa Arab, buatlah bahasa orang Lubuk. Qanaah itu selalu Nabi itu merasa cukup dengan apa yang menjadi takdir Allah terhadap pasangan yang diberikan oleh Allah. Jadi Nabi itu menengok Khadijah, langsung yang dia tengok Bapak Ibu, selalu yang dia lihat itu kekurangan dirinya membahagiakan Khadijah. Itulah ilmunya. Khadijah menengok Muhammad itu, selalu dia berpikir, bagaimana bisa aku maksimal melayani menjadi istri Nabi Muhammad ini. Itulah qanaah itu Bapak Ibu. Kalau bahasa di kantor tuanya, jangan lagi sering-sering menuntut hak, kemudian melalaikan kewajiban. Awak sekarang bergaduh di rumah tangga ini gara-gara itu dibalik. Hak terus awak tuntut, kewajiban awak tunaikan. Bapak setiap pulang ke rumah harus dibuatkan kopi. Tapi kewajiban Bapak menyetor duit sekali sebulan pun tak ada. Asal tak dibuat kopi, marah-marah dia. Yang salah itu siapa Bapak Ibu? Yang salah itu menuntut haknya, tapi tak menunaikan kewajibannya. Nabi dalam berumah tangga memaksimalkan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Kasih hadisnya Pak Ustaz. Nabi tercatat dalam sejarah, Nabi itu Bapak Ibu, saking tak mau merepotkan istrinya, Nabi Muhammad itu menjahit pakaiannya yang koyak, menjahit pakaian yang koyak, menjahit sandal yang mungkin bisa beliau lakukan. Nabi Muhammad itu tetap merasa, ya Allah, jangan sampai
repot istriku ini mengurus saya. Sebisa mungkin aku yang melakukan. Itulah yang hilang dari sekarang itu Bapak Ibu. Awak lebih banyak menuntut hak, tapi sedikit melakukan kewajiban. Situ Pak. Aku mau tunjukkan dulu sama ayah sama oma hari ini ya, akhlak Nabi sama Khadijah itu. Turun Nabi tengah malam dari Gua Hira. Kemudian diketoknya pintu. Sejarah ini sahih, Bapak Ibu nanti Maulid Nabi dapat juga ilmu ini, tapi ini pengantar. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullah. Masuk Nabi, apa kata dia? Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dibawa Khadijah lah, agak sedikit bergeser ke kamar kalau bahasa kita sekarang. Diselimuti Khadijah. Bayangkan Bapak Ibu ya, rumah Nabi itu ada, tapi karena keikhlasan Khadijah membiarkan suaminya supaya tenang, melihat bagaimana orang Makkah membuat Nabi stres. Mulai semenjak pernikahan sudah mulai diasingkan, sudah mulai dicaci, dimaki. Maka melihat kelakuan masyarakat ini, stres Nabi. Bahasa sekarang Pak, ini rumah ustaz. Pinggirnya main domino, sampingnya orang mabuk-mabukan. Di depan rumah tibanya ada orang nyambung ayam. Lengkap maksiat itu seputaran rumah itu. Stres Nabi. Minta izin dia, Khadijah, boleh aku bertahan ke Gua Hira? Tidak tahan lagi otakku ini. Lama-lama stres aku menengok kelakuan manusia ini. Kata Khadijah, kalau itu membuat engkau senang ya suamiku, ya Rasulullah, silakan berangkat Nabi. Coba dulu Bapak Ibu resapi baik-baik ya. Suami ibu kalau dia mencontoh yang dilakukan Nabi, tidak usahlah kita bilang lagi ini suluk. Sesekalinya dia nongkrong dengan kawannya minum teh telur. Pulang dia suatu malam, katakanlah jam 12 atau jam 1 malam. Begitu sampai dia di rumah, meriang badannya. Nabi tadi bergetar. Kalau bapak ini cuma meriangnya. Begitu masuk dia ke rumah, apa kata dia sama ibu? Tolong ambilkan dulu paracetamol. Agak meriang kurasa badan ini mau demam kayaknya ini. Kira-kira ibu responnya gimana itu? Ibu ambil paracetamol, minum, kemudian dikasih atau merepet? Normalnya ibu pasti paling tidak 3 yang ibu sampaikan. Pertama ibu bilang, abangku tak mengukur umur usia. Rumah ini sudah ada, ngapainlah lagi nongkrong-nongkrong di luar. Kalau mau teh telur di sini pun bisa kubuatkan. Merepek dulu. Tapi tetapnya tangan dia berjalan, tetapnya ambil paracetamol, tetapnya ambil minum, tapi merepek dulu. Sampai enggak bisa lagi-lagi itu ngomong, sembuh lagi itu gara-gara sudah kena semprotan. Ada gini parah. Terakhir enggak jadi minum paracetamol bang? Enggak, udah berkeringat aku katanya. Udah agak hilang kurasa emang tadi. Khadijah ibu tidak ada sepatah kata pun ini ilmu. Lakimu jadi ustadz, lakimu jadi tukang panen, jadi pekebun, jadi pedagang, jadi kerja kantor. Asal pulang ke rumah, wahai istri-istri, jangan dulu banyak cakapmu, jangan banyak pertanyaanmu, layani dulu suamimu. Itulah Nabi tak pernah berantem dengan Khadijah. Gemetaran badan masuk ke rumah, mestinya Khadijah itu bertanya, Abang Muhammad, kurang kerjaan kau putih. Ngapainlah kau ke Gua Hira itu? Nyamuk banyak, kecoa ada, rambutan ada. Buat repot aja aku tengok kau. Mestinya kan wajar tuh keluar. Khadijah memilih diam. Dia ambil selimut, dia selimuti Nabi. Apakah ada dia bertanya setelah dia selimuti? Tak ada. Ditenangkannya bahasa orang kita sekarang, dikusuk-kusuknya lah Nabi kita ini. Sudah mulai agak tenang. Tidaklah Khadijah memulai perkataan kecuali Nabi yang memulai. Khadijah kata dia, iya bang, kalau bahasa kitanya. Entah apa tadi yang datang di Gua Hira, besar kali dipeluknya aku, dibentak-bentaknya aku. Apa kata dia bang? Kira-kira begitulah ini. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Langsung aku jawab, aku ini tak bersekolah. Ma'ana biqori, aku tak pandai membaca. Itulah aku bilang Khadijah.
Kupikir dilepasnya, malah dipeluknya lagi lebih kuat. Kali kedua dipeluknya lagi. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Ma'ana biqori. Apa yang mau kubaca? Aku tak pandai membaca. Kupikir dilepas, malah dipeluk lagi. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Sampai aku menyerah, melemah badanku, ketakutan. Khadijah luar biasa. Barulah dia ajarkan samaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Itulah yang sampai sekarang ayat pertama turun surah Al-A'la ayat 1 sampai 5 itu Bapak Ibu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, suamiku, ketahuilah, yang datang kepadamu itu saya yakin tidak bermaksud ingin menyakitimu. Satu, karena engkau suamiku adalah orang baik. Dua, tidak pernah kau mengganggu orang. Tiga, tidak pernah kau mengambil harta orang. Intinya, kamu ini tidak akan mungkin celaka karena kau ini suamiku orang baik. Coba bandingkan ke ibu dulu secara ini. Pulang bapak meriang minum teh telur jam 2. Kemudian tadinya dia minta paracetamol. Ibu memilih macam Khadijah, diam. Ambil paracetamol, ambil minum, kemudian ibu kasih ke bapak. Ditariknya selimut, kusuk-kusuk kakinya. Kemudian ibu diam terus, baru bapak bercerita. Tadi mungkin salah minum aku itu. Kebanyakan nampaknya bulan tak susunya dibuat yang muda itu. Macam mana menurutmu deh? Apa ibu bilang kira-kira? Besok bang, dia aja minum teh telur, biar cepat abang meninggal. Biasanya kan begitu itu kan ibu. Kalau nggak bisa bang dibilangin, besok bikin aja bang, nggak apa-apa itu. Apalah salahnya, sikit-sikit contohlah yang dibuat Khadijah ini. Bang, kalau takutnya begini, kebanyakan telur ataupun kebanyakan nanti susunya kalau di luar abang minum, mulai besok. Kalau saya sarankan, di sini aja lah. Kalau pengen abang bertelur, aku buatkan supaya sehat abang. Apalah sulitnya ngomong seperti itu Bapak Ibu. Tapi masyarakat kita tidak akan mau itu, digasnya langsung. Ustadz begitu juga. 11-12 lah kita. Saya lihat Ustadz saya begitu juga. Capek begini berceramah Pak. Jangan Bapak berpikir rumah tangga Ustadz itu mulus-mulus Khadijah dengan Muhammad. Tidak ada itu. Saya begini berkeringat pulang ceramah nanti, tidak tahu saya nasib saya ini Bapak Ibu. Udah capek begini sampai di rumah, apa kata orang rumah? Lambat kali bang. Bayangkan itu Bapak Ibu. Padahal awak tak main-main, awak ngasih kaji ke jamaah, lambat pulang salah, betul tak Pak? Lambat kali abang. Besok-besok ku cepatkan dulu, jam 6 udah sampai awak rumah, cepat kali. Salah juga Bapak Ibu. Dan jadi kajian atau kemana bang? Udah. Lambat pulang salah, cepat pulang salah. Jadi awak nggak pulang-pulang pun salah juga. Bapak Ibu. Tak ada benarnya wah ini. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awak sekarang ingin pelan-pelan menerapkan kelakuan Khadijah dengan Muhammad ini ke dalam rumah tangga awak. Apa maksudnya? Ketika seorang suami merasa belum maksimal menjadi sebagai suami, maka dia banyak introspeksi diri. Pulang ke sarang putih ke rumah, apa kata bini? Kok agak lambat pulangnya bang? Itulah tadi Adinda, agak panjang saya ceramah tadi karena agak semangat dengan jamaah, maka lambat agak pulang. Kata istri, udah sarapan abang tadi? Itulah yang nggak bisa aku jawab, kan belum sarapan kita bapak. Ya, belum bisa menjawab kalau masalah itu. Oke lah, nanti ada sarapan karena aku tengok di jendela itu ada di bungkus. Makanya nih, abang bilang, tidak, aku udah sarapan tadi. Abang mau istirahat atau bagaimana? Saya istirahat dulu ya, insya Allah nanti baru ini. Nada suara inilah salah satu akhlak Nabi itu. Selalu dia merasa belum maksimal menjadi suami. Aku pun itu yang aku amalkan sekarang Bapak Ibu. Apapun yang dibuat bini itu ke saya sekarang, belajar aku tetap di bawah suara dia itulah suaraku. Rupanya Bapak Ibu connect dengan keluhan datuk. Zulkarnain tadi, konek itu. Apa koneknya Pak Ustaz? Jangan Ustaz Rangkuti menunggu binikmu berbuat baik kepadamu karena tidak ada kemampuanmu membuat binikmu menjadi orang baik. Betul tak Bapak Ibu? Maka ilmuku sekarang, aku belajar ya Allah menjadi orang baik
Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati biniku. Yang punya biniku itu engkau. Aku biarpun baik tapi tak bisa kubaikkan dia. Hanya dengan kebaikan inilah asbabnya. Tolong berikan aku bini yang baik ya Allah. Begitu datuk doanya. Ya Allah ya Tuhanku, sudah kami urus Masjid Mukhlisin dari tahun ke tahun, terus bertambahlah kebaikan-kebaikan. Dulunya tak ada AC, sekarang sudah ber-AC. Dulu tak ada kanopi, sudah ada sekarang kanopi. Ya Allah, tidak ada kemampuan kami untuk membuat jamaah seputaran Masjid Lubuk Siki ini datang ke masjid berjamaah. Hanya asbab kebaikan inilah ya Allah. Tolong percikan hidayah itu kepada masyarakat Lubuk Siki. Apakah ada kemampuan kita buat mereka baik? Tidak ada Bapak Ibu. Sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dia buat baik Khadijah? Tidak. Bisa Khadijah buat baik Nabi Muhammad? Tidak. Yang membuat kita itu baik Bapak Ibu hanya yang bisa adalah Allah. Maka kata kuncinya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang sering disampaikan. Wahai suami, solehkan dirimu, perbaiki dirimu, banyak kau bertaubat dari dosamu, maka asbab kebaikanmu, insya Allah istri dan anak-anakmu akan dibaikkan oleh Allah. Wahai istri, solehahkan dirimu. Jangan seperti laporan yang kami terima di ujung batu, bolak-balik itu saja kerjaan. Datang bini melapor, Pak Ustaz Rangkuti, ya masih ingat Ustaz 3 bulan lalu Ustaz jadi saksi pernikahanku? Masih, ku bilang. Udah ditempelengnya aku katanya. Jadi kemana aku bilang? Itulah buku sampaikan sama Ustaz. Udah ditempelengnya aku. Jadi maksud kakak gimana? Mau baikan atau mau gugat cerai atau mau bagaimana? Tolong dulu Ustaz panggil dia, nasihati dia. Oh kalau masalah nasihat gampang itu. Mana nomor handphonenya? Kasihnya sama saya. Bang, ini binimu sekarang ada di kantor gua sama saya. Tolong abang sekali 24 jam lapor, tentukan waktu kapan bisa datang lapor ke sini. Apa kata dia sama Ustaz? Tak bisa dijelaskan lewat telepon. Kapan abang datang nanti dijelaskan. Besoknya datang lakinya. Apa kata dia? Pak Ustaz, kalau dia cerita sama Ustaz kutempeleng, sebenarnya udah duluan ditunjangnya aku katanya. Apa makna ucapan itu? Sebelum saya melakukan sesuatu kezoliman yang dia laporkan, duluan aku lagi dizoliminya Pak Ustaz. Dia tahu Ustaz. Jadi mana kalian yang betul? Kata bini, kau yang nempelin duluan. Kata laki ini, bini itu yang nunjang duluan. Mana nomor binimu? Itulah kerjaan awak di kuat itu Pak. Makanya besar gajinya. Tertekan batin awak Pak. Awak telepon lagi bininya. Apa salahnya berdua awak datang? Ya kan Bapak Ibu? Satu-satu telepon bininya. Dek, ini lakiku sudah ada ini. Bisa kau datang sekarang? Besoklah Pak Ustaz ada di kantor. Jangan aku yang menyesuaikan waktu sama kalian. Yang peduli kalian. Sesuaikan waktuku dengan waktu kalian. Baru pas aku bilang. Ustaz kan pegawai. Ustaz lah yang menyesuaikan. Direpeti ya pula kembali lagi. Oh iyalah aku bilang. Kapan kalian sempat datanglah. Aku nggak mau di kantor Pak Ustaz. Di rumahnya. Aku tanya biniku dulu. Aku bilang. Awak kan baik. Dek, kalau datang orang nanti ke rumah mau curhat masalah rumah tangganya boleh. Urusan kantor, rumah. Bisa Bapak Ibu bayangkan posisiku gimana itu? Orang ini pengen curhatnya di rumah supaya yang lain tak dengar. Masuk akal juga.